Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar kembali setelah kita libur di hari raya. Semoga di pasca hari raya ini kita diberikan semangat baru untuk melaksanakan tugas kita, yaitu belajar tentang ilmu pemerintahan, khususnya di pemerintah desa. Walaupun secara global dunia kita hari ini tidak baik-baik saja, ya. Mungkin yang kejadian itu tidak di sini, tetapi akan berdampak di sini. Terkait dengan media sosial, informasi apapun, sehingga ini akan berdampak pada kehidupan, khususnya dalam sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Jadi kebijakan-kebijakan secara global, secara nasional akan berpengaruh kepada masyarakat yang ada tinggal di desa. Tetapi patut kita syukuri, kita serahkan saja pada pemimpin kita, Indonesia akan baik-baik saja. Tentunya segala sesuatu sudah dirancang, sudah didesain untuk menghadapi tantangan global yang hari ini terjadi di dunia, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan. Mungkin di negara-negara lain tidak bisa seperti ini. Mungkin juga di bulan depan atau bulan Juni atau Mei Juni mungkin seperti COVID kemarin ada WFH untuk mengurangi efektivitas BBM. Itu mungkin saya nggak tahu skenario-nya nanti seperti apa, tetapi itu kita jalani saja. Apapun kondisinya kita harus melaksanakan, dan kita harus cerdas, cermat menyikapi itu sehingga bijak dalam menghadapi tatanan kehidupan di negara kita, khususnya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, di pertemuan sebelumnya mungkin saya membahas tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Itu mungkin di pertemuan kemarin. Jadi di situ saya menjelaskan posisi kedudukan organisasi daripada pemerintah desa itu, bahwa pemerintah itu kan ada tiga, ada pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah nasional. Nah, ini akan membawa dampak seperti yang tadi saya sampaikan pada pembukaan, bahwa kondisi global, kondisi dunia hari ini tidak baik-baik saja. Ini mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berdampak kepada masyarakat yang ada di desa. Ini termasuk ambivalensinya, keterkaitannya dengan itu. Nah, itu mungkin di pertemuan berikutnya kita sudah sampaikan itu. Ada beberapa persoalan-persoalan klasik yang kemarin kita sampaikan, bahwa ya desa itu ya unik lah. Indonesia kan seperti itu. Indonesia itu bisa dikatakan unik, ya unik. Tuhan memberikan kita bonus geografi, bonus demografi, bonus kebudayaan dan sebagainya, suku, kebudayaan dan desa. Bahkan di desa di Indonesia hampir 80.000, bayangkan. Kita hidup di Mojokerto aja, CJ Desa Mowocoro. Kalau kita bicara Indonesia, 80.000 desa. Nah, ya apa kira-kira? Nah, makanya di negara kita nanti pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tipologi desa. Jadi kalau kita lihat beberapa istilah maupun sistem pemerintahan di desa, khususnya di Indonesia, ini mungkin mempunyai berbagai macam tipe, model, atau bisa juga sebutan. Atau mungkin juga kita sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sistem pemerintah desa kita itu sebenarnya bukan yang sekarang ini kita laksanakan. Sebenarnya ini bukan asli Indonesia. Kalau seperti itu bisa diambil mengadopsi dari pemerintah Jepang. Tetapi sebenarnya Indonesia, khususnya pemerintah desa, punya cara, punya menata kehidupan bermasyarakat, khususnya di tinggal di desa itu sesuai dengan adat istiadatnya. Makanya di Undang-Undang tahun 1945
75 bahwa pengertian daripada desa itu adalah salah satunya melaksanakan adat istiadat desanya. Kalau bahasa kita kasarnya ya siji desa mau coror ya. Nah, terkait dengan tipologi desa ini, susunan desa membentuk persekutuan masyarakat hukum yang dikategorikan ada 3 tipe menurut Unang Suarnario. Yang pertama, bahwa desa itu tipe kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan kepada teritorial, wilayah, tempat bersama sebagai dasar utama. Jadi tipe desa pertama ini adalah berdasarkan kewilayahan. Ada masyarakat pegunungan, ada masyarakat pantai, ada masyarakat dataran seperti ini. Sehingga itu akan mempengaruhi daripada penyelenggaraan pemerintah desa. Karena Indonesia adalah wilayahnya kepulauan-kepulauan. Jadi tipe masyarakat ini berdasarkan wilayah hukum. Kalau secara modern mungkin ya bisa dikatakan ada kelurahan, ada desa. Sebenarnya kan tidak ada bedanya sistem penyelenggaranya. Mungkin bedanya di sistem kepegawaiannya, penganggarannya, lokasinya itu akan berpengaruh. Nah ini yang namanya tipe kesatuan hukum. Jadi berdasarkan wilayah teritorial. Misalnya Naila berada di wilayah kota Madia atau wilayah kota, maka kedudukan desanya adalah kelurahan. Tipe yang kedua adalah kesatuan masyarakat yang berdasarkan persamaan keturunan genetik, suku, warga. Ini sebagai dasar utama untuk bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu. Jadi kalau kita bicara desa, biasanya mungkin dia yang tinggal di desa ya, mungkin satu desa itu banyak saudara, hampir bisa dikatakan 60%, 50% saling mengenal dan itu ada tautan saudara. Karena apa? Mungkin bisa juga desa itu bisa terbentuk karena ada perkumpulan, karena ada pertemuan keluarga-keluarga yang menetap, bercocok tanam, berhidup tergantung di situ, sehingga menjadi sebuah kampung. Kalau lihat sejarah, mungkin di setiap desa, setiap kelurahan pasti ada yang namanya iki sing sejarah sing babat alas pendiri desa. Pasti kalau ada adik mau kirim doa atau apa, pasti kan kirim Fatihah kepada yang babat alas, yang pendiri daripada desa. Nah, yang babat alas itu bisa juga dipengaruhi oleh suku. Mungkin ada suku orang Madura, ada suku Arab, ada apa, ada suku apa, sehingga dia tinggal dalam satu wilayah, sehingga menjadi warga. Mereka punya kehidupan masing-masing karena keluarga-keluarga kecil yang menempati sebuah wilayah di warga suku Baduy itu kan wilayah terisolir kan, dia menutup diri, dia harmonisasi dengan alam. Bahwa Allah menciptakan alam ini untuk kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga dia bisa hidup juga. Kemudian tipe yang ketiga, bahwa desa itu kesatuan masyarakat berdasarkan atas campuran, jadi teritorial juga keturunan. Nah, bisa juga wilayah kota itu seperti itu. Jadi mereka bukan penduduk asli dilahirkan di desa itu. Bisa juga ada perumahan atau kampung baru, sehingga atau dia juga bekerja di wilayah situ sehingga mencari rumah di dekat tempat kerjanya dia.
kayak di Meri, di Kowung, itu kan bukan asli penduduk situ semua. Mungkin bisa juga dari luar kota, dari berbagai daerah yang mungkin ketemu jodoh di situ atau mungkin bekerja di wilayah sini sehingga dia kayak Naila, apakah jenengan asli daerah situ? Mbah asli? Ya, sampai Bapak Ibu aslinya mana? Lah, nenek situ juga nggak ada. Lah, berarti kan bukan asli masalah situ. Dari suku Madura masuk ke. Nah, apakah orang Meri itu orang Madura, suku Madura? Tidak kan? Nah, mungkin sekarang karena adik Naila ada keluarga orang Madura situ sehingga mungkin orang Madura juga ada yang lain. Nah, jadi tipe desa ini ada 3. Jadi desa ada yang berdasarkan hukum kewilayahan. Jadi desa itu karena batas wilayahnya, ono pegunungan, ono pantai. Kalau kita bicara sosial yo ada patembayam, ada paguyuban. Kalau kita ilmu sosial. Tapi kalau ini sistem pemerintahan, maka dibatasi oleh wilayah. Karena Naila di wilayah kota sehingga kedudukan desanya menjadi kelurahan. Sedangkan dia di kabupaten sehingga dia menjadi desa. Dan yang ketiga ini adalah gabungannya. Bisa juga menjadi kampung baru. Jadi kampung kayak perumahan Meri itu kan ada ya. Itu kan wilayahnya di kota, penduduknya didesain membangun rumahnya dulu baru ada masyarakatnya. Bukan ada masyarakatnya bangun rumah, tidak. Nah, seperti itu. Itu tipologi desa. Nah, dengan demikian menurut Sutarjo bahwa bentuk desa itu ada 3 sifat. Ya. Jadi sifat desa itu karena tadi tipenya ada 3, ada berdasarkan teritorial, ada berdasarkan suku, ada yang gabungan itu. Nah, dari situ maka sifatnya desa itu akan berdasarkan genealogi, ada berdasarkan keturunan. Jadi istilahnya generalis, genealogis, rech, seven. Jadi ada yang memang desa itu yo penghuninya, warganya ya dari yang bawa babat alas tadi. Misalnya kalau ada sebagian yang dulu mungkin ada orang yang menggambarnya dari suku Badui, orang dari Jawa Barat merantau, menemukan wilayah hidup di situ, akhirnya berkembang. Wong biyen kan nikah gak adoh rek. Pokoknya garis keturunannya boleh nikah ya boleh. Akhirnya tambah gedek. Nah, dulu kan seperti itu. Karena mungkin media informasi, media sosial belum ada. Ruwe mek rotonggone. Terus mainnya juga nggak jauh. Profil pekerjaannya juga nggak jauh. Mungkin bercocok tanam, mungkin berburu ke hutan atau apa paling sekitar. Sehingga nikahnya ya antar saudara, antar tetangga, antar toko gedek lah. Sehingga saya katakan bahwa masyarakat yang ada di desa itu hampir nyaris satu keluarga. Desa iki kan wis angel rek. Wong desi pacare teko wong Makassar misalnya. Naila pacare wong Malaysia ngono. Bisa juga. Malaysia mungkin dari mana? Oh, dari Jawa Barat, Pak. Saya kan akhirnya video call atau video apa itu aplikasi ya. Sehingga banyak jodoh pertemuan menjadi keluarga itu bukan dari satu suku saja, dari satu desa saja,
tetapi antar provinsi, antar negara mungkin bisa. Kalau zaman dulu berdasarkan genealogis keturunan, rata-rata masyarakat mbah buyut, sampai makanya saya tanya tadi, Kailah di situ asli apa enggak? Kalau asli mbahmu wong kono mungkin mbahku biyen kampung iki tanah mbahku sampai kono. Iku digoni Pakde ngono. Lha iki kok iso keduwe kono ya? Biyenane Pakde ku didol nang ngene bumi iki, nikah iki akhirnya tanah itu menjadi milik semua orang, tapi yang aslinya adalah dari para pendiri itu. Coba nanti dia atau Desi ketika menulis tugasnya profil desa pasti akan tahu sejarah yang babat alas desa situ, pendiri di desa itu. Siapa pertama kali yang masyarakat desa Meri yang tinggal di Meri itu siapa? Bisa seperti itu. Kenapa dikatakan desa atau kelurahan Meri? Pasti ada sejarahnya. Oh ya, iki desa ini, mungkin sampai niku sadar. Nah, mungkin wongnya biar gak sadar. Ini masih gak sadar. Nah, malah jenenge kali sadar, ya. Kan kesadaran itu adalah puncak. Ada nama desa-desa itu bisa juga dikatakan visi misi dari desa itu. Nanti kalau desa medali, medali apa rek? Penghargaan. Berarti orangnya harus kualitas. Nek cara bahasa medali itu medali kalam ilahi. Nek Meri apa? Meri irian. Itu akan membawa sejarah genealogis. Jadi kita bicara gen. Maka ketika ngomong gen, ini biasanya kalau ada di desa, karakter daripada masyarakat itu tergantung pada genealogis. Misalkan daerah Meri itu didominasi warganya keturunan dari suku Madura, mungkin karakternya ya tidak jauh dari orang Madura. Nah ilah Madura dulu analisis adalah kemudian yang kedua, sifat daripada desa itu berdasarkan teritorial wilayahnya. Jadi kadang wong itu ya maksudnya wilayah itu bisa juga dipengaruhi, misalnya ada perkotaan, ada desa. Itu sekarang. Dulu mungkin ada masyarakat yang ada tinggal di pegunungan, ada yang di hutan, ada yang di pantai, ada yang di daratan seperti. Jadi kalau di wilayah Jawa Timur, ya ono wong utara sungai, tengah, selatan. Mereka punya gaya hidup. Kalau orang utara, Segoro Lor, sana kan samudra besar ya, jadi cuacanya bisa panas, buminya bumi kapur, mengandung zat kapur, sehingga orangnya di sana itu blokosuto bahasanya, kasar, gampang emosian. Madura mungkin terbantu. Jadi orangnya blokosuto. Blokosuto itu artinya apa? Ya sudah belakang lah, apa adanya. Dar duluan. Nah, sedangkan di wilayah tengah, Mojokerto, Sidoarjo, ini termasuk wilayah-wilayah egaliter. Jadi ya blokosutone ono, cacuk tel ono, klenike ya ono iki. Tapi enggak dominan, egaliter aja. Mojopahit. Tapi kalau selatan, Pacitan, Trenggalek, itu daerahnya Nyi Roro Kidul.
Jadi kecenderungan masyarakat di sana rodok-rodok klenik, mistik. Iya, termasuk. Jadi ya karena mungkin dekat Nyi Roro Kidul ya. Karena apa? Orangnya ya juga sejuk. Karena apa? Mungkin pengairannya, udaranya beda dengan orang yang di utara Pulau Jawa. Karena dekat Samudra Pasifik. Nek kono kan laute Kalimantan lah, ide rek. Ombake kapate gede. Nah, makanya koyok daerah Parangtritis, wah masyarakatnya klenik semua. Lebih banyak mistik. Cara berpikirnya, pola beda dengan orang utara semua. Iku nek ngomong tataran Jawa Timur. Nek ngomong Mojokerto yang padha ae asine. Wong lore kali tengah-tengah iki Soko, Puri, Trowulan atau bisa juga kawas Karisidenan, Kawedanan, Mojokerto. Mojokerto itu Puri, Trowulan, Soko. Kalau utara sungai itu Mojokasri. Kalau selatan itu Lebak Jabung. Jadi di situ ada Pajet, ada Trawas, ada Kutorejo, ada Jatirejo. Ini pembagian wilayah di Mojokerto. Sehingga karakter masyarakatnya berbeda. Nah, wong utara sungai, lore kali ya rotok bedik titik ngono ya, ketawar ngono. Kalau orang sini, nah, rotok rapi. Coba wong sadar, tokoh ulamanya paling gawe jas, gawe jubah, dekat dengan pemerintah, bangsa. Tapi nek wilayah Soko, Puri, Galiter, kapatek macak ya ini tokoh masyarakat ini. Paling sarungan biasa kausan. Tapi nek yai toko Mojosari, Bangsal, itu macak rek. Gaya hidupnya. Saiki apa ngono, Pak? Berarti cewek nek daerah cowok atau cewek daerah Mojosari, utara, selatan, piye Pak karakternya? Itu dulu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah globalisasi. Wis gak iso bedakno kon wong iki wong Trawas iki arek Trawas iki arek Dawar iki arek Kuto kan secara bedanya iki. Tapi berdasarkan kewilayahan ini juga akan mempengaruhi sifat daripada desa itu. Makanya dulu saya ketika riset penelitian itu saya bagi 3 ini. Tadi ada desa pinggiran, ada desa tengah, ada pusat desa. Pusat desa itu menempati wilayah kecamatan, sekitar kecamatan, kota, saya katakan. Jadi dulu saya tahu penelitian pinggiran itu apa? Mungkin karena dulu saya di wilayah Puri ya. Ini termasuk wilayah Puri dulu. Ini termasuk wilayah penelitian saya. Jadi saya ambil sampel wilayah Mojoanyar sama ini saya ambil wilayah pinggiran berbatasan dengan kota. Jadi coron nang kota nang terminal dekat. Tapi sing Brayung, Medali, Kintelan itu agak jauh. Dan tak anggap itu sebagai desa tengah. Yang Puri, Tangunan itu saya anggap sebagai wilayah pusat pemerintah Kecamatan Puri. Karena riset saya dulu di Kecamatan Puri. Sehingga karakternya masyarakat itu bisa dipengaruhi oleh batas wilayah teritorial. Ya bisa juga orang Kenanten karo Merim kadang ya kegiatannya podo, nek kadang ya enak kon kota yo. Kok nek buat banyu sing banjir kok ngene Kenanten kok embere nang Merim, nang Kowong sing banjir. Nah, sing nadahi wong Kowong kan. Ada juga
sifat yang ketiga berdasarkan tipe itu, desa itu juga campuran, artinya genologi yoyo, teritorial yoyo. Jadi ada kampung Arab, ada kampung Madura. Kalau di Mojokerto, kampung Madura itu ada di Loro, Manduro. Itu banyak warga. Satu desa itu mayoritas warganya banyak yang Madura. Itu kalau di Mojokerto. Kalau sampai ke Pasuruan, Probolinggo, lah ya tambah banyak kan, Jawa Madura. Kalau di Bangil kampung Arab, ya, kampung Habaib jari ini. Ada keturunan Arab yang tinggal di situ. Kalau di Ampel itu, nah ini berdasarkan campur. Ada desa-desa yang model-model seperti itu. Bahkan mungkin sekarang kalau bicara tipe desa baru, ya, banyak Pak. Ada sekarang itu banyak yang dulu asalnya sawah, asalnya hutan, menjadi perkampungan, menjadi perumahan. Kok coba nih sampai nang ini wilayah gede, Kenongo. Nah, Kenongo itu menurut sampean itu kan bukan kampung, saya kan jadi besar karena ada perumahan besar di situ. Kalau di Sukoyo pertama ya di Japan Raya itu, di Mojokerto. Kalau Meri itu ya baru-baru saja. Itu ya. Kemudian menurut Bintaro, unsur-unsur desa harus ada itu adalah pertama daerah. Ya koyo negara ya. Mosok gak duwe wilayah ono masyarakat ono desa. Ada enggak seperti itu? Artinya harus ada wilayah, harus ada tanahnya, tempat tinggalnya. Itu bisa dikatakan wilayah. Yang tidak produktif serta bertanggung jawab termasuk juga unsur lokasi, luas, batas, wilayah merupakan lingkungan geografis tempat. Kemudian ada penduduk, jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Kayak desa Jembul itu hanya berapa kakak? 2 RT. Jumlah warganya sekitar 300 orang. Dia menempati wilayah Jatirejo paling selatan. Kalau di Meri itu ada berapa lingkungan, ada berapa dusun? Kowo, Meri, di mana? Itu Tropodo. Itu ikut kelurahan Meri ya? iya. Hah? Lupa. Pokoknya ada Tropodo terus agak sini yang dulu. Kebuan. Nah, wis iku tugasmu, wis menecek golek ono. Ada berapa kelurahan? Mungkin kalau kelurahan itu kan dibagi lingkungan atau RT misalnya. Kalau desa kan jelas, misalnya dusun. Misalnya di Sadar itu ada dusun berapa? Apa? Ada berapa dusun? Dusun. Gak tahu, Pak. Loh kok gak tahu ya? Salah, ngomong sebenarnya saya. Ah. Dusun Kalijaring, Daretan, Wunut, terus Pokoknya sing ngelok satu desa loh. iya, satu desa. Banyak, Pak. Ya paling. Marsi. Soalnya kan itu. Loh, sak kecamatan. Oh, beda. Desa. Kayak di Medali itu kan ada 5 dusun. Ada Sumput, ada Klampisan, ada Subentoro, ada Medal, Pesantren, ada dusun. Kalau di kota mungkin lingkungan RW.
Kalau ngene desi mungkin ya cek dusun atau kampung atau nah, sadar mesti ini ono dusun. Kayakmu kan saya tinggalnya di dusun Mojogendeng desa. Ada juga dusun sadar desa Tengah. Desa Sadar Tengah ada. Iya. Ada, memang ada. Kok salah di kampung saya dulu itu desanya Medali, dusun Medali ada. Dulu malah ngarani Medali Timur, Medali Barat. Medali Kulon, Medali Etan. Oke. Ya, jadi berdasarkan itu maka unsur-unsur desa itu harus ada daerah, ada penduduk, kemudian ada tata kehidupan dalam hal pola tata pergaulan, ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa, rural society. Jadi ada ikatan, misalnya paguyuban apa. Kalau di kota itu apa jenenge? Paguyuban warga atau komunitas apa, jamiah apa kan gitu. Jadi masyarakat Meri itu mata pencahariannya apa sih mayoritas? Wong Meri itu terkenal apa? Nyambut gawe ini. Hah? Dagang. UMKM. Iya. Pulau. Petani. Kayak di Dawar itu kan petani cabai Pak. Sadariku pengusaha UMKM kerupuk. Ya, kerupuk, petani juga. Petani tambah ono enggak? Tambah, makan ikan gitu. Nah. Iya, ada. Itu berarti kan sosial kemasyarakatnya ada di situ. Yo Meri biyen iku yo nang sawah barang, yo petani ini barang. Saiki yo entek kan. UMKM, industri. Nah, itu salah satu daripada ciri-ciri desa itu harus ada itu, daerahnya ada penduduknya, terus ada tata kehidupan di situ. Makanya kalau dulu itu kan yang menjadi warga penopang dari anggaran belanja desa itu kan dari masyarakat Bogol, masyarakat yang punya tanah sesuai dengan kebijakan. Jadi masyarakat itu terbagi, ada masyarakat angguran. Dulu itu ada istilah masyarakat angguran, itu artinya masyarakat pendatang yang tidak punya lahan pertanian di situ. Dewe menjadi TNI, menjadi pegawai, menjadi karyawan. Tapi kan ada warga yang punya tanah di situ. Duwe gogol. Nah, misalnya Mbak Asia gogol piro. Oh, di gogolannya piro? Wah, gogolannya akeh Pak. 5. Nah, per gogol itu ada sawah biasanya 1 hektar, ada yang 1/4 hektar. Dan itu yang menjadikan penopang kebijakan desa itu. Makanya dulu itu ada istilahnya rapat gogol, rapat orang yang ahli waris. Makanya di dalam sistem keuangan di desa itu ada ganjaran, tanah ganjaran. Itu dulu adalah swadaya dari masyarakat Bogol itu. Tanah dipotong, akhirnya kelompok menjadi beberapa hektar. Nah, itu untuk Malaysia ono angon itu. Untuk Madura apa seperti itu? Nanti lurai oleh ganjaran, garap ganjaran 6 hektar, 4 hektar. Oke. Kemudian ciri-ciri umum desa. Jadi desa itu umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani. Jadi desa itu umumnya ya wong-wong ini nyedeki profesi ini. Mungkin kalau di Meri, kenapa kamu orang Madura kok tinggal di Meri?
Loh, Pak, bapak saya tuh loh dinasnya di Korem Pak, loh. Jadi tentara Pak, dinasnya di Mojokerto. Sehingga ibu diboyong ke sini, tinggal di sini, beli rumah di sini, kan seperti itu. Ada yang kayak kemarin kakak kelasmu cerita, kenapa kamu aslinya Madura kok sini? Iya Pak, karena ayah saya kerja di Merpek. Sekolahnya di sini, akhirnya kerja di sini, nikah dapat orang Jombang, akhirnya tinggal di sini Pak. Jadi masyarakat itu umumnya itu mendekati tempat usahanya. Tuh. Kemudian dalam wilayah perekonomian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan. Jadi profesi ini kini nyambut kayak gini, mau soriwari mula-mula ya. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat. Nek kono akeh penguasa tambak tuan tanah ya akhirnya ya karakter masyarakat ya niku. Pak nek saiki gogolan tanah wis cukup ge tancep omah Pak. Bukan petani ya, UMKM jualan Pak di alun-alun, di pasar, di mall. Tidak seperti kota. Ya, kota-kota besar penduduknya sebagian besar merupakan pendatang. Populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri. Jadi corak masyarakatnya seperti yang tadi saya tes. Meriku ya apa sih kumpul wargane? Wis kakek pedagang tok Pak. Di Meri, Kowong, Ropodo itu masyarakatnya pedagang semua. Sing tani masih bisa dihitung jari. Walaupun di situ kan ada pertanian, masih ada kan. Saiki sing kulone terminal digawe kantoran kabeh ya. Nah, kontrol sosial ini lebih bersifat informal, interaksi antar warga desa yang bersifat personal dalam bentuk tatap muka. Jadi ciri-ciri desa itu saling mengenal. Jadi kalau Zia itu roh, arek sadar tengah, arek itu roh, iki kanake sapa, semua ngerti. Nenek kota gak mesti ini ada. Kalau di desa pasti ya kenal. Walaupun sekarang desa ini kadang gak kenal rek. Cilik wis SMP wis mondok. Baru mulai nikah. Mualah. Tapi pada umumnya masyarakat desa itu saling mengenal, sehingga kontrol sosialnya yo face to face. Nah ini yuk sepeda anyar tayu. Biasanya wetok-wetok, wah keroncong-keroncong gelangnya anyar ya. Iya wingi digonceng sapa yuk kok gak tahu kenal sih. Lho iki kok calone. Arek ndi, arek ngono, lah kok dhewe. Kan tahu masyarakat itu pasti akan di cross check, pasti ada awakmu lho besok nang di sini kok mlete kerja gak mau bedung wis go omah lho kula kuliah Bu lho kuliah ning ndi ten Uni oh iya aku duwe bolong nek kono. Sapa jenenge Pak San? Oh, nggih dosen kula. Ngomong ya nek aku ponakane ya. Terus saling kontrol. Kalau di desa saya kira masyarakatnya lebih secara personal. Nek saiki kontrol sosial kan dengan media sosial. Nek awakmu gak masuk akune atau gak viral ya gak komen kan? Atau gak liwat nang berandamu ya gak mungkin ada ini. Tapi kalau di desa sampean ganti sepeda anyar ya komen ojo cacak ngono kudung sampean iki lho Dani ini kudung kok api oh nggih niki diperseni mereka apa azata
tuku endi ku? Wah, niku lho ten gene Keranggan Bentar niku lho jenengan ngidul kedhik enten toko ngadep ngilen. Level ngono lah. SD. Ada. Mosok aku garuli. Aku tahu ngerterno masalahnya. Nek awakmu nggo unggahan. Oke. Iku masuk kamu banyak dulu pengrajin. Kamu nek saiki. Iki satu KS iki lho. Dah tuku KS ngono titik marung ngidul. Ya sampai iki kasa. Tambah Agung, Banjaragung. Itu kan dulu terkenal apa industri kerudung. Iya yang jilbab itu ya. Iya. Nah, saya dulu sering beli di situ. Iya. Bisa ada pabrik konveksi kan? Kemudian yang terakhir mempunyai tingkat homogenitas relatif tinggi, ikatan sosial relatif ketat daripada kota. Homogenitas itu apa ya? Kelompok-kelompok. Oh, kelompok abangan, santri, priayi, bisa juga seperti itu. Jadi, misalnya gue jadi sadar terlalu NU tok. Tapi nek sadar biasa LDI. NU LDI. Masa ya orang buat dari itu? Iya. Mama dia, Nek kota mungkin bisa ya. Kowong, nek Naila mungkin wah nggak mungkin Madura ya bahasa NU ya. Itu homogenitas dari kelompok apa ya? Organisasi keagamaan atau bisa juga apa? Homogenitas itu berarti kelompok apa ya? Kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok pegawai, kelompok apa? Jadi sak komunitas. Nah ini biasanya ikatan persaudaraannya sangat kuat sekali. Apa maneh keturunan iku jek misanan ambek aku, iki jek minduan ambek aku, iku masih sepupu iku ya Allah. Makane nek wayah pilih-pilihan kepala desa, wah sing keluarga besar mau kenangan rek. Yuk mosok ponakane nyalokno lurah sampean. Biasanya kalau di desa muncul seperti itu. Oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Nah, sekarang kalau kedudukan desa itu secara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu pemerintahan itu ada pemerintah desa, daerah, pusat. Nah, kalau secara struktural garis instruksi, garis koordinasi desa itu seakan-akan di paling bawah. Justru yang menjadi ujung tombak sebenarnya karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Sing tanda tangan suratnya gitu. Misalnya Naila mau nikah, lurah gak gelem tanda tangan, omamu ndilil. Nikah nggo nding katene. Misalnya KTP lu bener ta Naila iki cik perawan dulu. Belum tahu nikah ta iki lho. Misale ngono. Dan nek lurah gak ngakoni. Lho terus aku Naila wis tau rabi kok, berarti kan janda ngono wae ya apa.
Hal itu yang berada pemerintah langsung adalah desa. yang tidak banyak orang tahu. Jadi secara administratif desa itu menjadi ujung tombak, menjadi langsung masyarakat. Seperti awal saya sampaikan, walaupun ini krisisnya secara global di Iran sana, tetapi pengaruhnya bisa sampai ke Kowong, bisa ke Sadar, bisa ke Purworejo. Contohnya apa? Misalnya harga BBM ini 20.000, kira-kira ya apa? Pertalite 20.000 misalnya. Akhirnya bakul pasar tempe sing biasa 5.000, 10.000 mbak. Lah iki delene numpak ongkose transporte mudah ngono akhirnya. Oke, kemudian secara birokrasi bahwa desa itu adalah tipe self-governing community. Desa adat, ada desa administratif, ada desa praja. Desa praja itu kelurahan itu. Nah ini menurut undang-undang yang baru. Jadi itu bicara yang baru, ada desa adat. Desa sing lokasinya, teritorialnya di pegunungan itu desa adat. Jadi hukum-hukum pemerintahnya masih berlaku. Ada yang desa administratif, koyo Sadar, koyo Kuring ini wis saka Purworejo wis semi kota, semi desa ya. Undang-undang ini juga terus dikaji. Kadang sekarang itu malah jeleknya dampak negatif dari kebijakan undang-undang sekarang itu desa itu menjadi agen saiki, menjadi pelaksana, bukan seperti murni desa seperti awalnya. Ya, jadi desa itu sekarang itu menjadi agen pemerintah pusat. Saiki ono agen MBG yang new baru. Kayak misalnya contoh, hari ini menu MBG Desa Medali Puri. Langsung ono programnya. Jadi program yang terpusat top down yang diberikan pelaksana kepada desa. Misalnya saiki juga ada penarikan pajak. Jadi sekarang itu desa itu bisa juga menjadi agen pembangunan. Ya kadang desa itu dikei anggaran, contohnya kenapa saya katakan agen, ada anggaran ADD, dana desa itu dari pusat, ada yang dari kabupaten. Kalau dulu kan desa itu murni berdasarkan kemampuan desa, kok negara gitu. Bantuan teko pusat itu ya sak kadare tok ae. Desa ini kan hampir 70%. Pemerintah itu menjaga dana pencairan dari APBN. Nek biyen ya ono jenenge belanja desa no rapat gogol tadi. Ya. Pendapatan dari perangkat desa, struktur pemerintahan desa juga ya berdasarkan kemampuan desa. Nek saiki kan enggak, lurah ya ono tunjangane, ya ono ganjarane. Jadi tunjangan kepala desa itu hampir 3 juta. Tunjangannya sejahteraannya ganjarannya 5 hektar. Jadi gaji bulanan dia dapat, gaji tahunan dari garap. Jadi lurah bayarannya ya kalau dihitung per bulan ya, bisa 15 sampai 20 juta. Nah, nek misalnya ngarap sawah 5 hektar, terus tunjangannya 3 juta, 5 hektar itu nek disewakno, katakanlah per tahun 30 juta, 30 kali 5 berapa? 150 juta. Nah, itu elek loh, paling elek loh. Terus 3 juta ping 12, gak wis 70 juta, hampir itu dibagi 12, ketemu antara 15. Bayarannya lurah dikur keperan liane. Nah, perangkat Pak
perangkat paling ya 2.200.000 1.900.000 ganjarane mek 1 hektar. Iku nek desa. Nek kelurahan ya berdasarkan golongan kepangkatan kepegawaian. Ono tunjangan jabatan, ada tunjangan fungsional. Oke. Jadi kalau kita lihat amandemen undang-undang desa itu ya semakin hari desa ya koyo sudah berakulturasi, sudah beradopsi, sudah berinovasi, sehingga desa itu hampir sulit untuk membedakan desa adat, desa administratif, dan desa praja. Nek go kota kan desa praja kabeh. Walaupun Purworejo lho, pemerintahnya kelurahan rasa desa kan lho ya. Jadi adatnya masih desa, tetapi sistem perintahnya sudah praja. Kalau di Meri mungkin ya praja. Bahkan sekarang itu kayak gue Sukong lo ya rumahnya desa tapi pemerintahnya wis praja ya. Kota ya. Sawah wis gak ono mek titik. Masyarakatnya wis jadi transisi paradigma pengaturan desa tentang desa 2024 ini ada munculnya ADD, ada sekdes yang diisi PNS ketika itu, urusan kabupaten, kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, ada urusan-urusan yang dulu ditangani oleh kecamatan, oleh desa diserah sepenuhnya untuk desa. Ada perdes, ada peraturan desa yang dibuat. Ada pembantuan kepala desa. Jadi ada program-program khusus yang diberikan desa langsung. Jadi dulu itu kalau dulu kan ada desa swadaya, ada desa tertinggal, ada desa mandiri dan segala. Sekarang enggak. Era Jokowi itu di desa sing mau bekerja, dia digerocok dana juga program. Nah nek desa ini kapate kreatif, kapate inovatif, ya gak apa-apa nih,